Stellar Transformations, episode 287. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pusaran merah gelap yang sangat besar itu perlahan naik ke dalam awan hitam yang bergulir dan menghilang. Hanya dalam sekejap mata, awan hitam yang bergulir itu pun lenyap. Langit sekali lagi kembali cerah dan tanpa awan. Ruang yang terdistorsi itu juga telah kembali normal. Sosok Kaisar Xian pun kini terlihat jelas. Kesengsaraan ilahi telah berakhir. Qin Yu menghela napas dalam-dalam. Banyak sekali orang di puncak bintang juga kembali dari keadaan tegang mereka sebelumnya. Bagi sebagian besar orang yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan ilahi. Dampak dari guncangan menyaksikan kesengsaraan ilahi itu sangat jelas. Semuanya, tokoh utama dalam kesengsaraan ilahi ini, Kaisar Xian, berdiri di udara. Dengan lantang dan jelas, dia berkata, kesengsaraan ilahi telah berakhir. Aku, Ciking, telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi secara kebetulan. Aku telah menyiapkan jamuan makan di bintang gelombang giok, semuanya, silakan bergabung. Hah, semua orang bisa bergabung. Ada lebih dari 100 juta orang di sini. Hou Fei tersentak kaget, suara Yeku yang berlebihan terdengar. Kaisar biru itu terlalu rendah hati. Berhasil melewati kesengsaraan ilahi secara kebetulan. Kau menyebut itu kebetulan. Lalu apa sebutan untuk orang lain yang berhasil melewati kesengsaraan ilahi? Ao Wuxu juga mengangguk dan berkata, tanpa menggunakan formasi dan penghalang, tanpa menggunakan artefak ilahi, hanya dengan menggunakan kekuatannya sendiri, ia dengan mudah melewati ketiga kesengsaraan ilahi agung. Terlebih lagi, jaket birunya bahkan tidak rusak sedikit pun. Kesengsaraan ilahi ini dilewati dengan sangat elegan. Qin Yu tersenyum dan berkata, jika Kaisar Biru tidak yakin akan melewati kesengsaraan ilahi, lalu bagaimana mungkin dia mengundang seluruh alam abadi, iblis, dan setan untuk datang dan menyaksikan? Terlebih lagi, dia sudah menyuruh orang-orang menyiapkan pesta besar di bintang gelombang giok sebelumnya. Namun, keberanian Kaisar Biru juga patut dikagumi. Qin Yu, sekarang setelah kita selesai menyaksikan kesengsaraan ilahi, kau bisa mengizinkan kami pulang sekarang, kata Ao Wuxu dengan ringan. Bailing menarik tangan Hei Yu dan berkata, aku juga akan pulang. Jika aku tinggal bersama kalian semua, aku hanya akan menjadi beban. Hei Yu segera mulai menghibur Bailing. Setelah itu, Yeku, Ao Wuxu, dan Bailing kembali ke alam Jianglan. Qin Yu, ketiga orang itu bilang mereka akan kembali, mereka mau kemana? Tanya Kaisar Abadi Songxi yang berdiri di sebelah Qin Yu dengan bingung. Mungkinkah ke Istana Abadi Qin Yu yang legendaris dengan pertahanan yang sangat menakjubkan? Istana Abadi Qin Yu, pertahanan yang sangat menakjubkan. Qin Yu hanya bisa tertawa dalam hati dan berkata, ya, mereka akan kembali tepat ke Istana Abadi Qin Yu. Oh, guruku juga pernah mengatakan kepadaku bahwa beliau sangat mengagumi satu aspek dari Kaisar Abadi Ni yang di masa lalu dan dua aspek sekarang. Kaisar Abadi Songxi terengah-engah kagum. Qin Yu menjadi penasaran dan langsung bertanya, Songxi, beritahu aku apa itu? Mengagumi, apa yang patut dikagumi? Hou Fei dan Hei Yu juga menoleh. Kaisar Abadi Songxi tertawa dan berkata, yang dikagumi guru saya dari Kaisar Abadi Ni yang sebelumnya adalah kemampuan sosialnya. Dia benar-benar mampu berteman dekat dengan penguasa api hitam dan penguasa kegelapan dari alam bintang gelap. Di alam bintang gelap, mereka akan menimbulkan masalah dan bahkan menyerang orang asing jika mereka masuk. Tiga penguasa agung alam bintang gelap adalah kelompok yang lebih eksentrik lagi. Guru saya hanya berhasil menjalin hubungan baik dengan penguasa hukuman emas saat itu dan tidak berhasil berteman dengan penguasa api hitam dan penguasa kegelapan. Itu karena keduanya sangat sulit untuk diajak bergaul. Bagi Ni yang untuk dapat mencapai hubungan yang begitu baik dengan keduanya, bukankah itu prestasi yang luar biasa? Memang, dia luar biasa. Qin Yu teringat akan cincin api yang mendalam. Cincin api mendalam yang berkobar terbentuk secara tepat melalui penggabungan cincin penguasa api hitam dan cincin penguasa api putih. Hanya dari situ saja, orang sudah bisa mengetahui seberapa dekat hubungan penguasa api hitam dan penguasa api putih dengan Kaisar Abadi Ni Yang.
Itu aspek pertama, lalu apa aspek kedua? Tanya Hou Fei. Songxi tersenyum dan berkata, dulu, guruku hanya mengagumi kemampuan sosialnya. Namun sekarang, guruku juga mengagumi pencapaian Kaisar Abadi Ni yang dalam hal penghalang pertahanan. Sebuah istana abadi King Yu saja memiliki pertahanan yang begitu kuat sehingga bahkan ketika Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bergabung, mereka tidak mampu menembusnya. Ini benar-benar menakjubkan. Aspek ini, kurasa tidak ada orang lain yang mampu mencapai hal yang sama di seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Batuk, Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu menatap kosong. Mereka kehilangan kata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa desas-desus tentang alam Jianglan yang merupakan istana abadi King Yu akan menyebabkan reputasi Kaisar Abadi Niyang yang telah meninggal menjadi semakin luar biasa. Ada apa? Apakah kau tidak menduganya? Mungkinkah pencapaian Kaisar Abadi Niyang dalam aspek penghalang pertahanan tidak layak dikagumi? Tanya Kaisar Abadi Songxi. Tentu saja itu patut dikagumi, kata Qin Yu dan kedua saudaranya serentak. Hou Fei bahkan sampai terengah-engah kagum. Songxi, apa yang kau katakan benar. Seandainya bukan karena Kaisar Abadi Niyang yang membuat istana abadi King Yu begitu kokoh, kakakku mungkin sudah dibunuh oleh Kaisar Yu di Bintang Kuning Karang. Kita harus berterima kasih kepada Kaisar Abadi Niyang. Kakak, bukankah kau juga berpikir begitu? Ya, tentu saja. Qin Yu tersenyum kecut dalam hatinya. Segera setelah itu, Qin Yu mulai menyapu sekelilingnya. Dari lebih dari 1000 ahli tingkat kaisar di distrik pertama, sebagian besar dari mereka telah pergi menggunakan teleportasi agung. Lagi pula, bintang gelombang giok terletak di galaksi yang sama dengan bintang puncak bukit. Jarak antara keduanya tidak terlalu jauh dan merupakan jarak yang dapat dicapai setelah 2 atau 3 teleportasi agung. Jika mereka harus mengantre untuk menggunakan arai pengangkut antar bintang, maka siapa yang tahu berapa lama mereka harus menunggu karena ada lebih dari 100 juta orang. Ketika orang-orang datang, tidak ada yang tahu tentang lokasi bintang puncak punggungan dan karenanya harus menggunakan susunan pengangkut antar bintang. Namun sekarang, untuk keberangkatan, mereka tidak perlu menggunakan susunan pengangkut antar bintang. Semua orang sudah pergi, kita juga harus pergi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Saudara Qin Yu, jangan terburu-buru kembali. Kalian bertiga sebaiknya datang ke perayaan di bintang gelombang giok. Guruku telah menyiapkan jamuan makan yang megah. Ada jamuan makan di seluruh bintang gelombang giok. Mereka yang berada di tingkat Dewa Emas dan Dewa Surgawi dapat menikmati jamuan makan di kota-kota biasa. Adapun para ahli tingkat kaisar, mereka diizinkan untuk menikmati jamuan makan di Teluk Bulan Sabit. Kaisar Abadi Songxi mengundang Qin Yu dan saudara-saudaranya. Qin Yu melihat ke arah Hou Fei dan Hei Yu. Pasti ada sekelompok besar ahli tingkat kaisar yang berkumpul di Teluk Bulan Sabit. Berkumpulnya begitu banyak ahli tingkat kaisar di satu tempat masih merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi. Melihat ekspresi Hou Fei dan Hei Yu, Qin Yu tahu bahwa kedua saudaranya juga ingin pergi dan memeriksanya. Baiklah, kalau begitu, kita akan tinggal sedikit lebih lama, kata Qin Yu sambil tersenyum. Saat Qin Yu dan saudara-saudaranya sedang mengobrol dengan Songxi, Kaisar Biru justru terbang ke lokasi tempat Kaisar Naga, Kaisar Kera Agung, Kaisar Iblis Sapi, Kaisar Ni, dan Ao Wuming berada. Saudara Ciking, begitu kau benar-benar menunjukkan kekuatanmu, itu sangat menakjubkan, kata Kaisar Naga sambil tertawa. Ao Wuming yang berdiri di samping juga berkata, Kaisar Biru Senior telah melewati kesengsaraan ilahi dengan begitu mudah, sangat mengagumkan. Kaisar Kera Agung, Kaisar Iblis Sapi, dan mereka semua menyampaikan kekaguman dan pujian mereka. Kaisar Biru berkata sambil tersenyum lebar, semuanya, tolong jangan berkata seperti itu. Agar aku bisa meraih kesuksesan hari ini, kurasa semua orang tahu alasannya. Keberuntungan, itu hanyalah keberuntungan semata. Penalaran macam apa itu? Keberuntungan hanyalah satu aspek, ada juga wawasanmu. Jika bukan karena wawasanmu di kuil dewa yang mempesona ketika kau menyimpulkan bahwa hal yang biasa itu luar biasa, lalu bagaimana kau bisa mencapai kesuksesanmu hari ini? Kata Kaisar Naga. Setelah mengatakan hal ini, Ao Wuming yang selama ini kebingungan akhirnya menyadari. Jadi ternyata keberhasilan yang diraih Kaisar Qian hari ini ada hubungannya dengan kuil dewa yang mempesona. Baiklah,
Semuanya, ikutlah denganku ke Teluk Bulan Sabit Bintang Gelombang Giok. Kita akan merayakan kesempatan ini dengan semestinya. Sekarang setelah aku melewati kesengsaraan ilahi, waktu yang tersisa bagiku di alam abadi, iblis dan setan tidak lama lagi. Aku akan segera naik ke alam ilahi. Untuk pertemuan kita selanjutnya, aku khawatir itu harus terjadi di alam ilahi. Ratapan Kaisar Xian. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya memikirkan berbagai hal. Bertemu kembali di alam ilahi, skenario seperti apa yang akan terjadi? Haha, ayo pergi. Setelah mengenalmu, Ciking, selama ini dan mengetahui bahwa aku tidak punya banyak waktu lagi di alam abadi, iblis, dan setan bersamamu, hari ini aku akan makan dan minum sepuasnya bersamamu. Kata Kaisar Naga sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, kelompok orang ini mulai menggunakan teleportasi tingkat tinggi menuju bintang gelombang giok secara berurutan. Ketika Kaisar Xian mengundang Kaisar Naga, Kaisar Kera Agung, dan mereka, Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Iblis Peng, Aoku, dan Liu Tu hadir bersama. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke arah Qin Yu di kejauhan. Mereka bahkan telah memasang penghalang di sekitar diri mereka agar suara mereka tidak terdengar. Saudara Song Yan, jika kita ragu lebih lama lagi, aku khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk membunuh Qin Yu, nasihat Kaisar Yu. Kaisar Mistik Xuanxi juga angkat bicara. Saudara Song Yan seharusnya mengerti bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya sudah sangat kuat saat ini dan akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh mereka. Jika kita tidak menyerang mereka sekarang, maka, pertama, dengan kemampuan mereka untuk bersembunyi, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan mereka lagi. Kedua, dengan kecepatan kultivasi mereka, bahkan jika kita bertemu saudara-saudara itu lagi, kemungkinan besar akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Qin Yu itu telah berlatih teknik penguatan tubuhnya saat ini sekuat artefak ilahi. Saudara Song Yan seharusnya tahu tentang itu, lanjut Kaisar Yu. Namun, saat ini, Aoku dan Liu Tu tidak mengatakan apapun. Alis Kaisar Iblis Peng Zong Yan sedikit berkerut. Setelah itu, ia melirik Qin Yu yang berada di kejauhan, yang saat itu sedang berbicara dengan Kaisar Abadi Song Si. Ia juga ingin membunuh Qin Yu. Hanya saja Kaisar Xian telah dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk bertarung. Jika mereka bertarung, maka itu sama saja dengan tidak menghormati Kaisar Xian. Kekuatan Kaisar Xian telah ditunjukkan sejak kesengsaraan ilahi sebelumnya. Bukan hanya Kaisar Xian, orang yang paling ditakuti oleh Kaisar Iblis Peng Zong Yan sebenarnya adalah Nenek Yin Hua. Dia masih ingat saat Nenek Yin Hua memblokir serangannya. Jelas bahwa kecepatan Nenek Yin Hua bahkan lebih cepat darinya. Menyerang atau tidak menyerang, Kaisar Iblis Peng mengerutkan kening. Ia ragu-ragu dalam hatinya. Qin Yu sudah pergi. Aoku tiba-tiba berbicara. Kaisar Iblis Peng, Kaisar Yu, dan Kaisar Mistik melihat ke arah sana. Benar saja, Qin Yu, kedua saudara laki-lakinya, dan Kaisar Abadi Song Si telah menggunakan teleportasi agung dan meninggalkan bintang puncak Ridge. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik menjadi sedikit cemas. Bahkan dengan kekuatan mereka saat ini sebagai Kaisar Abadi tingkat 9, mereka tidak mampu membunuh Qin Yu. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus bergantung pada Kaisar Iblis Peng. Saudara Feng Yu, apakah kau yakin Nenek Yin Hua tidak berada di bintang gelombang giok? Tanya Kaisar Iblis Peng tiba-tiba. Aku yakin, Nenek Yin Hua sudah pergi sebelum kesengsaraan ilahi dimulai. Saat ini, ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 bahwa Nenek Yin Hua tidak berada di bintang gelombang giok, kata Kaisar Yu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Kaisar Iblis Peng. Bagus. Kalau begitu, kita akan segera pergi ke bintang gelombang giok dan kemudian mencari tahu di mana Qin Yu dan saudara-saudaranya berada. Aku akan mengurus Qin Yu. Aoku dan Liu Tu akan menahan Ho Fei. Kalian berdua akan membunuh He Yu. Bagaimana menurut kalian? Kaisar Yu dan Kaisar Mistik memancarkan kegembiraan di mata mereka. Bagus. Setelah mereka bertiga mencapai kesepakatan, mereka segera menggunakan teleportasi tingkat tinggi dan meninggalkan bintang puncak Ridge. Di langit di atas samudera bintang ombak giok, Qin Yu, kedua saudara laki-lakinya, dan Kaisar Abadi Song Si sedang mengobrol dan tertawa sambil terbang menuju Teluk Bulan Sabit. Tiba-tiba,
kesadaran abadi menyelimuti Qin Yu dan saudara-saudaranya dari kejauhan. Kesadaran abadi Kaisar Yu. Qin Yu mengerutkan kening. Xiao Hei, Fei Fei, hati-hati. Kaisar Yu mungkin berencana menyerang kita. Saudara Qin Yu, jangan khawatir. Ini adalah perayaan atas keberhasilan guruku dalam ujian ilahi. Bagaimana mungkin Kaisar Yu berani membuat masalah? Kaisar abadi Songxi tidak percaya bahwa Kaisar Yu akan memulai perkelahian di sini. Namun, Qin Yu malah menyelimuti seluruh bintang gelombang giok dengan kesadaran abadinya. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa Kaisar Iblis Peng saat ini bersama Kaisar Yu dan Kaisar Mistik di lokasi yang berjarak beberapa juta mil dari tempat mereka berada. Tiba-tiba, tidak bagus. Qin Yu menyadari bahwa Kaisar Iblis Peng tiba-tiba menghilang. Jelas dia telah menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Hanya dalam sekejap, Kaisar Iblis Peng muncul di lokasi yang berjarak 1 mil dari mereka. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju mereka dengan kecepatan yang menakutkan. 1 mil. Dengan kecepatan Kaisar Iblis Peng, jarak itu dapat ditempuhnya dalam sekejap. Jangan melawan. Reaksi pertama Qin Yu adalah langsung mengirim kedua saudaranya, Hei Yu dan Ho Fei, ke alam Jianglan. Adapun Kaisar abadi Songxi, Qin Yu tidak percaya bahwa Kaisar Iblis Peng akan menyerangnya. Tepat setelah Qin Yu mengirim kedua saudaranya kembali ke alam Jianglan, Kaisar Iblis Peng tiba. Adapun Kaisar Yu, dia dan Kaisar Mistik, Kaisar Iblis tingkat 8 Aoku dan Liu Tu juga telah menggunakan teleportasi agung dan berteleportasi ke lokasi yang berjarak 1 mil dari Qin Yu. Di mana Hei Yu? Ketika Kaisar Iblis Peng hendak membunuh Qin Yu, dia terkejut menemukan bahwa Hei Yu telah menghilang. Tujuan sebenarnya adalah agar Kaisar Yu dan mereka membunuh Hei Yu. Sekarang setelah Hei Yu menghilang, Kaisar Iblis Peng tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya untuk sesaat. Hal ini juga menyebabkan serangannya menjadi sedikit lebih lambat. Kaisar Iblis Peng, hari ini adalah hari perayaan keberhasilan Kaisar Biru Senior melewati kesengsaraan ilahi. Kau berani datang dan membuat masalah. Qin Yu dengan cepat terbang mundur dan berkata melalui transmisi suara secara bersamaan. Istana Abadi Qin Yu. Begitu aku membunuhmu, Qin Yu, Istana Abadi Qin Yu itu akan muncul dengan sendirinya. Pada saat itu, si bajingan kecil Hei Yu juga tidak akan bisa lolos. Kata Kaisar Iblis Peng melalui transmisi suara. Bersamaan dengan itu, dengan kecepatan maksimalnya, dia kembali menyerang Qin Yu. Peng Kaisar Iblis. Kaisar abadi Songxi yang berdiri di samping tiba-tiba menjadi marah. Ia tidak pernah menyangka akan ada orang yang menolak menghormati tuannya. Dan pada saat itu, Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku, dan Liu Tu juga telah tiba. Berhenti. Suara amarah menggema di langit dan bumi. Pada saat yang sama, cahaya berwarna cian melesat ke ruang antara Qin Yu dan Kaisar Iblis Peng dari samping. Cahaya emas Kaisar Iblis Peng bertabrakan dengan ganas dengan cahaya cian ini. Kaisar Iblis Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Cahaya berwarna sian itu berubah menjadi seorang pria. Dia adalah Kaisar Xian. Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku, dan Liu Tu terbang ke sisi Kaisar Iblis Peng. Kelimanya menatap Kaisar Xian. Zhongyan, Feng Yu, Xuanxi, hari ini adalah hari kesengsaraan ilahiku. Selain itu, aku memiliki banyak ahli dari seluruh alam abadi, iblis, dan setan untuk bergabung dalam jamuan makanku. Namun, kalian semua sama sekali tidak mengindahkan apa yang telah kukatakan dan malah menyerang orang lain. Kaisar biru itu memasang ekspresi marah di wajahnya. Qin Yu yang berdiri di samping menggosok-gosok tinjunya. Dia tidak memasuki alam Jianglan lebih awal karena dia ingin menguji kekuatannya dengan bertarung melawan Kaisar Iblis Peng. Sepertinya hanya setelah mencapai level Kaisar Iblis tingkat 8 seseorang baru bisa bertarung puluhan ronde melawan Kaisar Iblis Peng. Qin Yu terengah-engah dalam hatinya. Kemudian dia melirik Kaisar Biru. Kaisar Biru tampaknya sangat marah. Kaisar Xian memang sangat marah. Baginya, mengundang para ahli dari seluruh alam abadi, iblis, dan setan untuk menghadiri kesengsaraan ilahinya hanyalah demi menjaga muka. Dan sekarang, dia telah memutuskan untuk mengadakan jamuan besar di seluruh bintang gelombang giok. Itu pun demi menjaga muka dan reputasinya. Sebagai seorang pria yang akan naik ke alam ilahi, apa yang akan dia pedulikan? Setelah menanggung penderitaan dalam diam selama puluhan juta tahun,
dia baru berhasil menjadi agung dan megah hari ini setelah melalui kesulitan besar. Ciking, jika aku ingin membunuh Qin Yu, apa yang bisa kau lakukan? Kata Kaisar Iblis Peng dengan sombong. Jika dibandingkan kecepatannya, Kaisar Iblis Peng hanya takut pada nenek Yin Hua. Apa yang bisa kulakukan? Haha, aku sudah bilang siapapun yang menyerang orang lain, aku sendiri yang akan menghukum mereka. Kalian berlima, aku tidak akan membunuh kalian. Sebaliknya, aku akan menghukum kalian. Suara Kaisar Xian berubah dingin. Qin Yu dan yang lainnya hanya merasakan bahwa ruang di sekitarnya mulai bergetar. 9 Kaisar Biru tiba-tiba muncul di samping Kaisar Iblis Peng, Kaisar Yu, dan yang lainnya. Ke-9 Kaisar Biru ini telah mengepung Kaisar Iblis Peng dan keempat orang lainnya sepenuhnya. Ekspresi Kaisar Iblis Peng dan yang lainnya berubah. Itu karena ke-9 Kaisar Biru ini memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh asli mereka. Layar air hijau giok, dengan para Kaisar Biru sebagai titik-titiknya, telah menutupi Kaisar Iblis Peng dan yang lainnya. Kaisar Iblis Peng dan yang lainnya terkejut mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak lagi. Dari 9 Kaisar Xian, 5 diantaranya berjalan di depan Kaisar Iblis Peng, Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Aoku, dan Liu Tu. Bang! Kelima Kaisar Xian mengulurkan tinju kanan mereka dan tanpa ampun menghantamkannya ke wajah kelima orang itu. Kelima orang itu tidak dapat bergerak sedikit pun dan hanya bisa menyaksikan tinju itu menghantam wajah mereka.